Siapa yang ciptakan perang? Apakah Tuhan? Enggak, Tuhan suruh damai. Lalu Hitler bilang, ayo kita perang. Terus Amerika jawab, yuk perang. Lalu politisi Amerika bilang, kita akan mencapai kedamaian sekalipun dengan membunuh. Ya, kemudian para khilafah berkata, ya, agama kami damai. Sekalipun kami harus, kalau kamu tidak sesuai dengan agama kami, maka kami bunuh kamu. Lah itulah manusia yang ciptakan perang, bukan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah ngasih. Nanti kalau Tuhannya otoriter, dibilang otoriter. Nah, kalau sekalian ngasih kebebasan, nyalakan Tuhan. Nah, kalau Tuhan cuma sekejap mata bisa damai. Kan Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk berdamai. Ada orang-orang Eropa itu kan suka nanya kan, kemarin ada teman anak saya di Belanda, kita lagi ngopi bareng. Kalau memang Tuhan ada, mengapa ada perang di dunia ini? Terus saya bilang, emang kalau Tuhan ada, nggak ada perang di dunia ini? Siapa yang ciptakan perang? Apakah Tuhan? Enggak, Tuhan suruh damai. Lalu Hitler bilang, ayo kita perang. Terus Amerika jawab, yuk perang. Lalu politisi Amerika bilang, kita akan mencapai kedamaian sekalipun dengan membunuh. Ya, kemudian para khilafah berkata, ya, agama kami damai. Sekalipun kami harus, kalau kamu tidak sesuai dengan agama kami, maka kami bunuh kamu. Lah itulah manusia yang ciptakan perang, bukan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah ngasih. Nanti kalau Tuhannya otoriter, dibilang otoriter. Nah, kalau sekalian ngasih kebebasan, nyalakan Tuhan. Nah, kalau Tuhan cuma sekejap mata bisa damai. Kan Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk berdamai. Sekalipun dalam suasana yang sudah hancur. Tuhan ngajarin, termasuk pernikahan Anda, sekalipun sudah sidang, mau putusan cerai, ya Tuhan memberikan kebebasan kepada Anda untuk berdamai. Sekalipun sudah cerai, udah putus cerai, Tuhan memberikan kebebasan selama Anda masih hidup untuk berdamai. Ya, itu cara Tuhan. Walaupun sudah hancur, sudah terlanjur, nggak ada kata terlanjur, berdamai. Kalau Anda masih ada nafas di hidung, berarti masih bisa mengambil keputusan. Sekalipun sudah pasang oksigen, sudah pasang macam-macam, udah sekarat. Ya, nah, itulah yang artinya jangan menciptakan Allahmu sendiri. Balik ke yang tertulis di Alkitab, yang tertulis itu yang logos atau tertulis. Logos itu artinya firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ya. Itulah logos tadi itu ya. Teman-teman banyak yang nanya kemarin. Nah, yang tertulis ini nanti kita hidupi bersama dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau kita hidup di dalam rema, kalau kita hidup di dalam kasih, yaitu diakonia, marturia. Apakah diakonia? Diakonia itu memberi makan orang miskin. Dan marturia, apakah marturia? Marturia adalah bersaksi ya tentang kasih Yesus dalam hidupmu. Ya, terus Anda belajar mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti semua tulisan-tulisan di Alkitab itu akan menjadi hidup dalam hidupmu. Enggak cuma tulisan teori doang, nanti bisa hidup dan nanti bisa ada sesuatu yang baru. Gitu ya. Dan yang kemudian saudaraku, akhirnya Tuhan mengajarkan kepada kita ya dalam perintah yang ketiga, jangan menyebut namaku dengan tidak hormat. Ya, di dalam Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Yehova Eloheka dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan tadi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Itu maksudnya, hati-hati karena Anda adalah umatnya dan setiap orang menyebut nama kita ya. Orang-orang Kristen ini ada nama Yesus Kristus disebut atau Yeshua HaMashiach itu disebut. Nama itu adalah nama yang kudus. Jangan pernah kau buat main-main dan buat sumpah-sumpah. Hati-hati, nama itu kudus sekali. Ya, tadi dikatakan di dalam 2 Tawarikh, nanti ada saatnya kita mengalami masa-masa pancaroba. Masa-masa kita luput, kita lalai.
Tapi kalau kita berbalik kepada nama itu, ya, lihat, nama itu yang berkuasa akan memulihkan hidupmu. Nama itu yang berkuasa yang akan merubah semua keadaan hidupmu. Sekalipun sehancur apapun, serusak apapun. Saya dan istri saya dari dulu nggak pernah kepikir bagaimana bisa pulih sama keluarga besar kami. Bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa ini, bagaimana masa depan anak kami, bagaimana. Tetapi tiap malam kita merintih, Tuhan Yesus, kita sebut nama itu dengan sungguh, dengan segenap hati kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Oh, itu tuh benar-benar penuh. Ya, makanya ajari anak-anakmu untuk menghormati. Kalau ada anak-anakmu yang mulai latah-latah gitu, tegur. Buat masa depannya dia. Supaya nanti ketika dia benar-benar masuk di dalam kehidupan yang nyata, dia sebut nama itu akan berkuasa. Pernah suatu ketika ya, ada seorang anak muda, teman kakak saya itu datang ke pendeta kami. Saya kenal ya, soal itu teman kakak saya. Orang ini memang kolokan gitu loh. Ini datang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Dulu saya masih SMP ya, dia udah SMA kelas 3. Anak ini tukang kebut-kebutan di jalan gitu loh. Saya besok mau balapan motor sama orang ini. Nah, mamanya juga kemplo juga mamanya. Iya nih Pak Pendeta, saya khawatir ini anak suka balapan. Ini kalau balapan motor takut tabrakan nih. Pak Pendeta aja sampai bingung. Lah, malah sama ibunya dibolehin, dibeliin motor RX segala macam. Saya ngeliatnya sampai melongo. Terus saya nungguin Pak Pendeta ngomong apa. Terus Pak Pendeta ngomongnya gini, Cici salah ya, Taci salah. Ngomongin Taci gitu kan, kalau kita ngomongin Nyonya salah gitu, Ibu salah. Nah, salahnya di mana? Jangan kasih anak buat kebut-kebutan di jalan. Nggak mau doain Pak Pendetanya. Jangan kau sebut-sebut nama Tuhan buat tolong tutup bungkus itu tadi. Ada yang tega ya. Teman-teman mungkin nggak tahu, saya sering dengar itu orang-orang karismatik itu kalau doa tutup bungkus dengan tutup bungkus ya kan, anjing saya, kucing saya, kurang ajar sekali. Saya selalu nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda untuk jangan berdoa seperti itu ya. Ya, darah Yesus itu untuk menyembuhkan bilur-bilur sakitmu. Ya, yang kena COVID, yang kena TBC, yang kena cancer, Anda doa minta darah Yesus buat keselamatan, buat kesehatanmu. Ya, Anda minta darah Yesus, bilur Yesus. Tapi jangan kau buat anjing, buat kucing, kurang ajar sekali. Hati-hati, ya, karena di atas umatku namaku disebut. Oh, itu serem ya. Itu serem. Dan secara tidak sengaja manusia-manusia di zamannya Paulus yang bukan murid-murid Yesus menyebut kita ini orang Kristen. Sampai hari ini kita disebut Kristen, yaitu sebuah nama yang ada namaku disebut, yaitu nama Kristus. Ya kan? Bukan kita yang kasih nama, orang lain yang kasih nama kita. Tidak ada para rasul menyebut dirinya Kristen. Tapi dalam 2 tahun disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya kan? Orang-orang Kristen ini. Dan nama itu disebut. Yesus Kristus itu. Dikuduskan. Kalau kita berdoa di dalam masa-masa bencana kita, dalam masa pancaroba kita. Kalau kita datang berbalik, bertobat sama Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, akan ada pengampunan, akan ada pemulihan, akan ada pembalikan keadaan. Wah, kami tahu, saya tahu yang namanya pembalikan keadaan itu seperti apa. Saat hari sialmu, justru itu menjadi hari keberuntunganmu. Itulah hari pembalikan keadaan. Saat musuh-musuhmu bilang jackpot, mati kau sekarang. Tapi hari itu pertolongan Tuhan datang karena engkau menyebut namanya dengan hormat, dengan segenap hatimu, dengan sekuat tenagamu. Yesus Kristus, tolong aku.
Hari kematianmu menjadi hari kehidupanmu, hari kesialanmu menjadi hari keberuntunganmu. Itulah hari pembalikan keadaan. Hati-hati Anda, jangan main-main dengan nama itu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Orang-orang Kristen ini, ya, orang-orang Kristen inilah, ya, haleluya, saya senang sekali ya. Maka dari itu saudaraku, hari ini, ya, sekalipun kau lagi di tempat tidurmu, lagi sakit, ya udah bingung mau ngapain, nggak mau minta tolong sama siapa, doa, Tuhan Yesus tolong aku. Tiba-tiba pertolongan itu. Tapi kalau setiap harinya hidupmu menyebut namanya dengan serampangan, nama itu kesebut dengan serampangan, minta ampun. Hari ini bertobat, minta ampun. Dan kuduskan nama itu di mulutmu dan di hatimu, di pikiranmu. Supaya nama itu berkuasa. Ya, haleluya. Kiranya rema yang dari Tuhan Yesus membuat engkau menyadari dan menguduskan nama itu di dalam hidupmu. Sehingga di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang senang, nama itu disebut. Damai sejahtera Tuhan dan pertolongan Tuhan turun atas hidup kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.